Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7. Sekarang materi kita pada hari ini yakni kerajinan serat pada semester 1 kelas 7. Silakan disimak dan juga proudly present on MTS NU Hasyim Asy'ari 1 Kudus. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita pada tahun ini. Profil dari Bapak Khairon sudah saya tampilkan, yakni sekarang saya beralamatkan di Desa Sidoarjo Kalungu Kudus. Pekerjaan setiap hari yakni sebagai guru swasta di MTS NU Hasyim Asy'ari 1 Kudus, dan moto hidup yakni hidup adalah perjuangan, maka anak-anak berjuanglah untuk hidup dan belajar selalu. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Pada mapel prakarya kali ini yakni kita membahas tentang kerajinan. Kalau seni budaya kita nanti membahas tentang kebudayaan dan juga tradisional, tetapi untuk prakarya ini berbeda dengan seni budaya, yakni kita membahas tentang kerajinan yang ada di Indonesia maupun nanti kita membuat kerajinan yang sesuai dengan buku panduan maupun buku LKS yang sudah diterima anak-anak. Indonesia adalah negara yang dianugerahi tanah yang subur serta flora dan fauna yang beragam, yakni pengertian yang pertama, serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Contohnya adalah serat yang paling sering dijumpai adalah serat pada kain. Serat dapat digolongkan menjadi dua jenis, yakni serat alami dan juga serat sintetis ataupun buatan manusia. Serat alami meliputi tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis ataupun pelapukan secara alami. Sedangkan yang kedua yakni serat sintetis atau buatan benang nilon dan gelas. Sejarah bahan serat. Bahan serat telah dikenal oleh manusia sejak ribuan tahun lalu. Bahan serat alami dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan sehari-hari. Beberapa bukti sejarah adalah mencatat bahwa serat alam telah digunakan sejak 2640 sebelum Masehi. Hal ini terbukti dengan pengolahan bahan serat alam yang dilakukan di Tiongkok. Negara Tiongkok dikenal sebagai negara pertama yang mengolah serat alam. Sejak dahulu Tiongkok telah memproduksi serat sutra. Serat sutra merupakan serat sutra yang digunakan untuk kebutuhan tekstil. Serat alam berupa kapas yang sudah dimulai sejak zaman dahulu, tepatnya pada 1540 sebelum Masehi. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya sebuah industri kapas di India pada tahun tersebut. Materi kali ini yakni materi kerajinan serat. Kita mempelajari tentang pengertian serat, jenis-jenis serat, dan dilanjutkan dengan penghafalan sejarah serat alam maupun serat sintetis. Jenis-jenis dan karakteristik bahan serat. Serat alam berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga mineral maupun hasil pelapukan dari alam maupun terbentuk dari alam. Contoh serat pada tumbuhan dan hewan. Yang pertama, serat tumbuhan diklasifikasikan menjadi 4, yakni serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, serat dari buah. Sedangkan yang kedua, serat dari hewan, yakni yang pertama serat stapel maupun serat yang terbuat dari serat rambut hewan. Yang kedua, serat filamen jaringan tubuh hewan.
ataupun kulit yang digunakan untuk bahan tekstil. Contoh pengolahan bahan serat. Yang pertama, pemintalan benang. Yang kedua, penggulungan benang. Yang ketiga, pencelupan pada warna atau pemberian warna pada benang. Yang keempat, yakni penenunan benang menjadi kain untuk siap diproduksi. Proses produksi kerajinan bahan serat. Yang pertama, menganyam adalah mengatur pola atau lembaran-lembaran secara tindih-menindih dan silang-menyilang. Yang kedua, makrame, yaitu teknik membuat benda kerajinan dengan cara simpul-menyimpul menggunakan berbagai macam benang. Yang ketiga, merajut, yaitu metode membuat kain, pakaian, atau perlengkapan busana dari benang rajut. Berbeda dari menenun yang menyilangkan dua jajaran benang yang saling tegak lurus, merajut hanya menggunakan sehelai benang. Yang keempat, menenun, yaitu teknik yang digunakan dalam membuat produk kerajinan tapestri. Alat yang digunakan berupa spandram atau bingkai yang direntangkan. Kelima, menjahit, yaitu teknik melekatkan kain dengan jarum dan benang. Keenam, mengikat, yaitu teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan-ikatan yang diinginkan. Terima kasih untuk anak-anak. Pada materi kali ini cukup sekian. Dan jangan lupa anak-anak mengikuti pembelajaran di kemudian hari dan juga sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sedikit yang Bapak akan sampaikan, yakni masa depan adalah milik mereka yang sudah bersiap hari ini. Untuk itu, selamat belajar, berjuang, bertakwa.